Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal aditif aditif oli. Jadi ada Bro Agus ya, Bro Anton yang tanya soal aditif, yang komen soal aditif Ceratek. Jadi penulis pernah buat artikel soal aditif-aditif ya. Apa itu? Mungkin kalau nggak salah nano energizer sama satu lagi apa ya? Lupa. Jadi si bro ini ngomong dia pakai Ceratek, dia puas. Buktinya pernah habis kebanjiran 2 kali, tapi dia pakai motornya 30 km masih oke mesinnya, walau olinya sudah putih. Terus apa lagi ya, mesin enak terusan, efeknya bisa 50.000 km, lain-lain. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya aditif Ceratek gitu ya? Jadi ini penulis mau bahas 2 aditif. Soalnya waktu cari kata kunci Ceratek itu kok keluar juga WEPP 2111. Sekalian ya, kayaknya 2 aditif ini sama-sama yang menggunakan keramik film protection atau apalah, pokoknya pakai keramik ya. Dari Ceratek dulu. Ceratek ini adalah produknya dari Liquimoli. Produk Liquimoli itu untuk aditif oli ada 3 macam ya. Kalau yang tujuannya untuk bikin licin atau perlindungan. Yang yang awal-awal katanya tahun 57 atau tahun berapa gitu ya, itu adalah aditif MOS2 yang disebut Liquimoli sebagai oil aditif. Jadi produknya namanya oil aditif. Liquimoli oil aditif adalah MOS2 atau biasa disebut juga molybdenum disulfide. Oleh Liquimoli, anehnya MOS2 disebut perlindungan fisik. Aneh ya disebut perlindungan fisik. Pokoknya sama Liquimoli disebut seperti itu. Nah, kemudian Liquimoli punya produk juga satunya. Nama produknya adalah Motor Protect. Nah, Motor Protect ini produk beda lagi. Cara kerjanya Motor Protect ini adalah bisa menutupi lubang-lubang atau bikin permukaan pori-pori mikroskopiknya logam itu jadi lebih halus. Nambah lubang gitulah katanya. Dari kalau dari ilustrasinya, kerak mesin itu, permukaan mesin yang tidak rata itu, jadi ada
pelindungnya warna biru. Yang MOS2 ada pelindungannya warna merah, nutupi gitu. Sih, yang mana ya? Oh ya, yang MOS2 digambarkan warna merah. Ketika ada ringgi-ringgi gitu jadi ketambal, jadi lurus, jadi mulus. Sementara yang motor protek itu warna biru, yang jadi ada lapisannya gitu. Entah mengapa ya penjelasan sama gambar kok beda. Karena kalau dari sisi gambar yang bikin halus justru MOS2. Nah, kemudian muncul produk nomor 3, produk Ceratek. Nah, Ceratek ini katanya punya 2 fungsi sekaligus, yaitu ya yang tadi tuh, yang fungsi fisikanya MOS2 dan fungsi fisikanya MOS2 sama kimianya motor protek. Jadi di Ceratek ini nggak ada MOS2 nya, tapi dia punya sifat yang mirip MOS2. Kalau dari penjelasan itu bisa diperkirakan bahwa 3 jenis aditif ini merupakan perwakilan dari produk dengan 3 macam rumus kimia. Jadi beda-beda semua. Yang MOS2 namanya oil aditif, yang motor protek entah apa, yang Ceratek entah apa, tapi rumusnya beda-beda semua, nggak ada yang sama. Nah, dari sisi penjelasan dulu, klarifikasi. Kalau dari penjelasan akademisnya, MOS2 itu termasuk aditif itu Google Map atau bukan ya? Ada kamera atas bawah, barangkali Google Map. Barangkali bisa masuk Google Map ya. Belakang ada Verza cukup kencang, tapi kalau mau nyalain ya nanti dulu lah. Jadi MOS2 dimasukkan sebagai aditif yang punya reaksi kimia. Jadi justru yang yang MOS2 itu dari sisi kimia bukan fisik tapi reaksi kimia. Di akademi sendiri emang ada yang rumus fisika. Jadi ada 3 tahap ya. Ada visi subsumption, terus apalagi bola wis nanti penulis tunjukkan. Pokoknya ada yang fisika, ada yang kimia. Yang kimia itu bereaksi zatnya itu. Jadi yang kimia itu bereaksi dengan logam sehingga nyampur jadi satu dengan logamnya, nggak cuma sekedar semi nempel gitu ya. Yes, pokoknya dari sisi penjelasan yang dari Liqui Moly-nya itu ngawur lah ya, nggak sesuai dengan teori.
ya apa namanya, sebuah aditif yang bereaksi dengan logam, itu ya harusnya namanya kimia ya, namanya aditif bereaksi kimia. Karena begitu MOS2 nya kena logam, kena panas, terus kena tekanan, dia akan bereaksi dengan logamnya membentuk lapisan pelindung. Itulah yang dimaksud dengan aditif yang kimia, karena dia bereaksi secara kimia dengan logamnya. Ya wis lah, dari klaim sendiri Ceratek ini wis disebut macam-macam ya, bisa nambah lubang apa lah, lupa. Terus pokoknya klaimnya banyak lah ya, bisa ngirit bensin, ngirit oli atau kalau salah. Yang jelas klaimnya banyak. Itu penulis sempat kepikiran ya waktu diomongi apa 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 aditif ini bisa nambal lubang gitu ya. Kan penulis sekarang sedang berusaha mencari cara untuk mengurangi fuel dilution, mengurangi kebocoran kompresi. Apa bener kayak gitu? Ya wes, penulis coba lihat hasil uji mereka-mereka yang udah pernah coba, ternyata tidak, Ceratek itu tidak membantu mengurangi vampir oli ya. Ada orang yang punya BMW, motornya mobilnya vampir oli, olinya cepat habis, dia pakai Ceratek tapi nggak ngefek. Nggak nggak bikin olinya lebih awet. Jadi fungsi dari Ceratek sendiri tidak untuk nambah lubang. Nah, terus fungsi anunya apa? Fungsi pelicinya bagaimana? Kebetulan ada juga yang nyoba, yang suka bongkar-bongkar mesin, yang cobanya ekstrim banget ya. Percobaannya Project Farm itu coba ekstrim-ekstriman, wis ngawur-ngawuran. Tapi untuk hal ini ya mestinya agak relevan ya. Dia tunjukkan mesin mesin rumput ya, mesin potong rumput ini sering dia coba pakai awur-awuran, termasuk diisi air segala lah, uji ngawur-ngawuran. Nah, dia itu nguji Ceratek nih, Mortal Protect atau Ceratek. Pokoknya kan prinsipnya hampir sama. Ceratek itu sama Mortal Protect itu ada kesamaan, yaitu perlindungannya masa perlindungannya 50.000 km dua-duanya, yang Motor Protect atau Ceratek. Terus kesamaan lain apalagi ya, lupa. Yang jelas Project Farm nyoba, ditunjukkan kondisi mesin sebelum dan sesudah. Mesinnya itu parah ya, baret-baret parah gitu. Terlihat memang ada perubahan pada bagian baret-baretnya itu, tapi dibilang lebih bagus agak ragu juga, karena terlihat gosernya itu malah makin banyak. Yang goser itu malah makin melebar, bukan malah
apa gosernya itu hilang, enggak, tapi makin nambah. Itu hasil ujinya Project Farm. Dari apa sisi uji aus, dia juga melakukan uji aus pakai one arm bandit. Kelihatan juga bahwa ausnya antara oli mesin biasa dia pakai 10W30 dengan pakai Ceratec ini nggak terlihat perbedaan signifikan. Malah yang pakai Ceratec tok tuh yang lebih parah kayaknya. Tapi ini pendapat penulis, tapi ya begitulah hasilnya Project Farm. Nanti penulis sertakan kan pasti ya. Nah, dari hasil uji ini ya bisa disimpulkan bahwa Ceratec itu bukan aditif extreme pressure. Entah aditif apa, mungkin ZDDP entah apa gitu ya, atau boron. Yang jelas dia bukan aditif extreme pressure. Apa bereaksi kimia? Mungkin ya, mungkin enggak, atau separuhnya lah. Soalnya ZDDP itu kan termasuk semi kimia juga ya. Mungkin yang nomor 2 itu apa sih ZDDP itu? Yang nomor 2 dari cara aditif nempel ke mesin ya. Yang pertama fisik, yang kedua itu, yang ketiga kimia. Yang jelas aditifnya tidak untuk melindungi dari gesekan ekstrim. Dan nggak tahu yang nambalnya model bagaimana, tapi aditif ini juga nggak bikin kompresi mesin berubah mestinya, karena memperbaiki penyakit vampir oli nggak bisa. Ya wes, yang jelas apa ya, Ceratec ini nggak jelas ya fungsinya untuk apa. Katanya bisa meningkatkan anti aus berapa persen itu, 30%, mengurangi friksi 30%, mengurangi apalah itu. Mungkin kerjanya lebih mirip apa ya, ester gitu mungkin ya. Tapi ini kalau ester itu ya mestinya nggak sesuai dengan gambarannya liquid moly kan. Kalau dari gambarannya liquid moly itu warna birunya ada di antaranya merah dengan logamnya. Nah, kalau ester itu di luarnya nggak bikin logamnya makin halus, nggak bikin apa nambal-nambal, nggak menghaluskan, nggak menutupi celah-celah lubang gitu, enggak. Ya entahlah wis, aditif yang misterius yang kerjanya juga bukan dari sisi kimia. Mestinya uji yang yang cocok itu adalah uji dyno, tapi nggak ada yang melakukan dyno dengan Ceratec ya, nggak nemu penulis. Nah, terus yang berikutnya yang WEPP 2111. Nah, WEPP 2111 ini sifatnya keramik juga, keramik protection. Disebut hebat buatan Jerman, tapi lihat websitenya, aduh, itu website kayak nggak pernah nggak pernah dirawat ya, nggak pernah diupdate. Tampilannya model kuno,
terus ya detail produknya aja lo nggak niat. Buatan Jerman mungkin iya, tapi wes nggak sip lah website itu. Keterangan produk juga minimalis banget ya. Oh iya, yang Ceratek itu penulis lupa menyebut. Ceratek ini disebut beracun ya, berbahaya bagi kehidupan di air ya. Ada tanda warningnya merah gitu. Itu ya bikin khawatir juga pakai, karena ya meracuni lingkungan kan. WPP ini fungsinya adalah untuk merubah olinya sehingga ya sedemikian rupa bisa lebih licin. Disebut bisa meningkatkan tenaga. Peningkatan tenaganya ini banyak ya. Uniknya yang versi Jerman nggak menyebutkan soal peningkatan tenaga. Nggak ada sebutan soal peningkatan tenaga. Jadi di versi Jerman ya wis keterangannya bisa membuat oli lebih irit, bensin lebih irit, apalagi ya yang lain-lain melindungi mesin gitu lah. Nah, di Indonesia yang versi Indonesia penjelasannya untuk WPP 21111 ini disebutkan juga bisa menaikkan RPM, bisa menaikkan tenaga sama torsi. Tapi ya penulis merasa agak aneh dengan hasil dynonya. Di hasil dynonya ini apa yang dari keterangannya sendiri itu ada angka peningkatan tinggi gitu ya, meningkat dari berapa nyoba dari nyobanya di Mio gitu ya, bisa meningkat dari segini sampai segini. Nah, yang aneh mungkin entah grafiknya nggak begitu jelas kelihatan, mungkin dari apanya itu ya, dari tenaga torsinya ya meningkat tajam ya. Entahlah, grafiknya aneh. Nah, itu dari grafik tersebut kelihatan bahwa AFR dan torsi, AFR dan temperatur itu beda dengan yang sebelum dengan yang sesudah. Jadi ada perubahan. Padahal perubahan AFR ini perubahan sangat signifikan ya. Ya pastilah tenaga bakal lebih gede kalau AFR-nya dirubah, atau lebih kecil atau lebih besar. Kalau AFR berubah itu pasti tenaganya berubah drastis juga. Yang jelas hasilnya itu nggak bisa dipakai sebagai acuan karena angka AFR-nya beda. Aneh kalau misalnya aditif oli itu bisa mempengaruhi pembakaran sebegitu ekstrimnya. Karena kalau uji gitu hubungannya dengan sampah-sampahnya oli dengan kebersihan ruang bakar, nggak bisa dikasih langsung dalam beberapa gaspol itu bisa berubah. Butuh minimal sehari 2 hari, bahkan kalau penulis sendiri merasakan itu butuh beberapa minggu baru bisa
bener-bener berubah lah kalau yang hubungannya dengan oli. Jadi oli itu menurunkan kecepatan ya, cepat kalau menurunkan kecepatannya. Jadi kayak pakai apa itu, sel Atlas Ultra itu kan tenaganya turun tuh, itu dalam berapa 10 km gitu kira-kira, terus tenaga ngedrop. Nah, untuk kembalikan awal lagi, kembalikan enak lagi itu lama. Penulis butuh berapa itu ya, lebih dari seminggu kalau nggak salah, baru tenaganya balik enak lagi. Lama sekali. Jadi kalau apa, olinya bisa nambah tenaga, nah, harusnya nggak secepat itu. Ini terus habis itu ada dyno lagi. Dynonya dari video. Disebutkan uji dyno ini ya, ditunjukkan hasil dynonya. Hasil dynonya nggak jelas ya. Torsi, tenaga, dan RPM. Dengan sumbu X-nya itu waktu, wanah lah ya. Karena biasanya yang namanya dyno itu sumbu X-nya adalah RPM-nya. Nah, ini sumbu X-nya waktu ya. Wes itu satu. Hasil dynonya vibrasi ya, variasi banget. Kalau itu wis salah CVT lah anggap aja. Nah, sekarang dari sisi anunya, dari sisi naik turunnya, di grafik itu nggak ada perbedaan, nggak ada grafik dyno pembedanya. Jadi hasil uji sebelumnya dan hasil sesudahnya nggak ada, itu cuma ada satu tok yang ditunjukkan, cuma grafik apa, torsi, tenaga, dan RPM. Tapi secara ajaib jadi muncul kesimpulan bahwa tenaga bisa naik apa sekian gitu, ditunjukkan gambarnya yang merahnya lebih tinggi dari birunya, padahal biru torsi, merah tenaga. Terus torsinya nambah, ditunjukkan birunya lebih tinggi dari merahnya. Wah, nggak ngerti lah itu. Bikin dyno kok ngaco gitu ya. Baru tahu penulis ada perbandingan dyno yang pakai cara seperti itu ya. Biasanya kalau hasil dyno itu ya grafiknya, garisnya itu ada 4. Sumbu X-nya itu RPM, ada 2 grafik tenaga, ada 2 grafik torsi, yang masing-masing itu mewakili ya 2 hasil uji dyno. Nah, dari hasil apa yang ditunjukkan itu cuma 1 hasil dyno, tapi kok muncul kesimpulan aneh seperti itu ya. Yang kedua, wah, ISS preloadnya 0 ya. Maklum ISS yang buat Atos ya. Atos emang. Jangan pakai ISS, kalau PCX nggak ada kayaknya ISS empuk gitu ya. Karena sales Indonesianya goblok. Masa par dikasih keras terus. Nah, berikutnya ada hasil uji dyno lagi dari No Limits. Dari No Limits ini nguji pakai NMAX 2000 NMAX yang sudah di power up 200 cc. Mantap, power up
sayangnya nggak disebut olinya merek apa ya. Nah ini dia menunjukkan hasil positif. Wah ya, nambah 0,3 HP. Wah mantap. Tapi ya, kok nggak disebutkan bahwa torsinya jadi turun. Jadi dari hasil uji dyno tersebut, torsinya justru turun setelah pakai apa, aditif WEPP 2111 gitu. Itu nggak disebut, sayang. Kenapa? Torsi turun 0,8 jadi 8 apa, dari asalnya 18,8 jadi 18. Sementara itu tenaganya dari 20, berapa jadi 20, berapa gitu. Aneh loh ya. Kenapa kok yang soal torsi turun itu nggak disebut? Ini yang nggak jelas lah ya. Juga dari hasil dyno yang pertama. Hasil dyno pertama itu variasi banget ya. Jadi hasil dyno ketika motornya masih belum pakai aditifnya itu, wah hasilnya variasi banget. Bahkan dari sisi tarikan awalnya, wah beda, jauh, tinggi. Terus pokok intinya itu kalau aditif-aditif itu kadang meragukan ya. Yang namanya aditif padatan apalagi. Karena kan ya normalnya mesin itu nggak terjadi gesekan antara logam dengan logam kalau olinya bagus. Cuma oli jelek aja yang ya kayak AHM oil yang malup itu yang bikin logam itu terpaksa saling bergesekan satu sama lain karena kemampuannya jelek. Makanya penulis lebih memilih pakai aditif oli minyak goreng daripada pakai yang gitu-gitu karena jelas bikin lebih licin, bikin logam nggak saling bersentuhan. Ya sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.